Silakan duduk. Terima kasih buat yang sudah melayani. Sungguh kasih Tuhan itu tidak terbatas. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau kasih Tuhan terbatas, maka apapun yang ada di dalam dunia ini, apapun yang kau rasakan hari ini, apapun yang kau alami hari ini, itu terbatas. Yang dari sorga adalah hal-hal yang tidak terbatas. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kita ada di dalam rumah Tuhan. Waktu kita ada di dalam rumah Tuhan, kita semua di tempat ini adalah tuan rumah. Katakan tuan rumah. Jadi tidak ada yang tamu ya. Semua tuan. Kenapa kita tuan rumah? Karena kita semua adalah anak-anak Bapa. Amin. Yang punya rumah. Amin. Siapa yang punya rumah? Bapa kita di sorga. Amin. Jadi kita semua tuan rumah. Ya, semua melayani. Katakan amin. Nah, saya hari ini angkat sebuah tema khotbah yaitu hidup yang merdeka dari perhambaan. Hidup yang merdeka dari perhambaan. Mari kita baca Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Galatia pasal 5. Kebaca enggak ya? Waduh, gimana caranya supaya terbaca? Kalau enggak terbaca boleh buka masing-masing dan saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. Sudah siap semua? Oke, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, apa katanya? Berdirilah teguh dan jangan kamu mau lagi dikenakan kuk. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi. Katakan jangan mau lagi. Tahu artinya jangan mau lagi? Kamu sudah sungguh-sungguh merdeka. Paulus harus menjelaskan ini sedemikian rupa untuk meyakinkan jemaat di Galatia, untuk meyakinkan kita bahwa kita sungguh-sungguh merdeka. Bulan depan Indonesia merdeka. 77 tahun gitu ya. Bulan Agustus. Itu merdeka dari penjajahan. Siapa yang berperang? Rakyat Indonesia. Tentara Indonesia. Tapi ini siapa yang berperang? Yesus. Kita berperang tidak? Tidak. Kita memperoleh kemerdekaan itu sungguh oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena apa yang Yesus buat di dalam kayu, di dalam pengorbanannya di Kalvari. Itulah yang membuat kita merdeka. Beberapa hari yang lalu saya melayani di sebuah supermarket. Saya bilang, ada enggak yang bisa lawan dosa? Itu hari itu? Hari Rabu jual ya. Ada enggak yang enggak berdosa dari hari Senin? Saya bilang, kalau ada, tolong angkat tangan. Enggak ada yang ngaku. Enggak ada yang berdosa. Bukan enggak ada yang berdosa, enggak ada yang ngaku maksudnya. Terus ada yang tidak berdosa saya bilang. Jadi akhirnya sepakat semua berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Tidak ada satupun yang bisa lawan dosa. Ada di sini yang bisa lawan dosa? Atau yang tidak berdosa? Tolong angkat tangan. Supaya mari sama-sama kita sembah dia. Ya. Tapi Paulus di sini bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristuslah yang memerdekakan kita sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Ya cuman Ibu Gembala. Oh Tuhan,
Betapa kejamnya. Saya ulangin ya. Kristus telah memerdekakan kita sehingga kita sungguh-sungguh. Jadi kemerdekaan kita bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karena Yesus yang berikan. Katakan amin. Kalau Yesus yang berikan, ada yang bisa ganggu gugat? Tidak ada. Kalau Yesus sudah berikan, apakah Yesus mau ambil lagi? Tidak. Karena itu, apa? Karena apa? Karena kita sudah sungguh-sungguh merdeka maksudnya. Apa katanya? Berdirilah teguh. Apa maksudnya berdirilah teguh? Apa maksudnya berdirilah teguh? Waktu Yesus berjalan di atas air, sebelumnya dia di mana? Matius pasal berapa itu? 14 ya. Sebelumnya dia di mana? Berdoa. Terus gerejanya di mana? Murid-muridnya. Diombang-ambingkan di atas perahu. Oleh apa? Oleh angin, badai yang besar. Di dalam dunia ini kadang-kadang kita diombang-ambingkan oleh badai kehidupan yang besar. Sakit, penyakit, masalah, apalagi. Semua yang ada dari dunia ini. Itu apa? Itu untuk apa? Itu supaya kita goyah. Kita tidak bisa berdiri teguh. Kita seperti dalam kapal yang diombang-ambingkan. Tapi waktu Yesus datang, Yesus berjalan di atas air. Lagi-lagi gereja Tuhan, murid-muridnya tidak kenal Yesus. Yesus datang, dia bilang apa? Hantu. Sambil goyang-goyang kapal itu, tambah ketakutan. Tuhan dikira hantu. Kira-kira kenapa itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena saking takutnya. Karena ketakutan mendominasi hidup kita, kadang-kadang kita juga lupa dengan Tuhan kita. Kita lupa dia sudah hadir dalam hidup kita. Dia sudah ada di dalam hidup kita. Kita goyah. Oleh karena angin dan gelombang. Makanya dikatakan di sini apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi apa? Dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi, katakan jangan mau lagi. Katakan di sebelahmu, jangan mau lagi. Jadi kadang-kadang kita itu lupa bahwa kita itu anak. Kalau anak itu artinya apa? Ada benih ilahi dalam hidup kita. Amin. Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Tidak mungkin Lilis tanam pohon pisang, terus buahnya durian. Bisa enggak seperti itu? Kalau bisa saya pesan 10 batang. Tidak mungkin Bu Gembala tanam belimbing, buahnya jeruk. Jadi kasih Bu Areva jeruk terus, enggak belimbing lagi. Iya. Benih ilahi itu ada dalam hidup kita. Kuasa ilahi itu ada dalam hidup kita. Ada hak, katakan ada hak. Tahu hak? Bukan hak sepatu di kakimu itu. Tahu hak? Amin. Apa itu hak? Milik kita. Ada hak kita sebagai anak.
Jadi kadang-kadang dunia ini memanipulasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Kita lupa dengan hak yang Tuhan beri dalam hidup kita. Hak sebagai seorang anak. Saya dan Anda punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Kita bukan lagi hamba, tapi kita katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Kita bukan lagi hamba, tapi kita anak. Saya bukan lagi hamba, tapi saya anak. Tahu beda hamba dengan anak? Tahu? Kalau anak selama-lamanya di dalam rumah Bapa. Selama-lamanya ikatan Bapa dengan anak itu tidak pernah putus. Selama-lamanya. Tapi kalau hamba, dia sementara di rumah tuannya. Dan hubungannya juga sementara. Hubungan kita dengan Bapa di sorga selama-lamanya. Dan kita selama-lamanya ada di dalam Dia. Katakan amin. Dua hari yang lalu adik saya bilang, ketar-ketir juga ya. Mulai buka usaha. Hari ini rame, belum tentu besok. Takut kami. Kayak saya bilang, kayak orang tidak punya Tuhan aja. Kayak orang yang tidak punya iman saja saya bilang. Betul? Iya. Kalau kita punya Yesus dalam kehidupan kita, iman kita bukan tentang kemampuan kita, tentang apa yang ada pada kita. Bukan tentang kekayaan kita, bukan tentang kemampuan kita, bukan tentang koneksi kita, bukan tentang apa lagi. Pengalaman kita, tapi tentang siapa yang ada di dalam kita. Amin. Itu namanya memiliki Yesus, memiliki segala-galanya. Kalau kita ngerti bahwa Yesus adalah segala-galanya, maka kita tidak khawatir. Katakan tidak khawatir. Waktu kita kekurangan, kita tidak khawatir karena Bapa di sorga yang pelihara. Waktu kita mengalami kelemahan karena sakit penyakit, kita tahu itu hanya cara iblis untuk mengalihkan perhatian kita dari waktu Petrus lihat Yesus bisa berjalan di atas air. Waktu matanya fokus hanya kepada Yesus, apa yang terjadi? Dia juga berjalan di atas gelombang dan angin yang besar itu. Berjalan di atas segala masalah yang ada di dalam hidup. Tapi waktu matanya tidak lagi berfokus kepada Yesus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wah, hampir tenggelam dia. Kita kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seolah-olah gelombang dan angin yang besar itu lebih besar daripada Tuhan yang ada di depan kita, yang ada di dalam hidup kita. Kita gampang diombang-ambingkan. Makanya Paulus bilang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk. Kita sudah anak, jangan mau lagi bertingkah sebagai hamba. Saya ulangi ya, kita sudah anak, jangan mau lagi bertingkah sebagai hamba. Terus apa? Cobalah Joel, bantu saya. Ulangi dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kamu baca. Joel Panjaitan. Iya, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 4. Galatia 5 ayat 1 sampai 4. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakanku perambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, apa katanya? Kristus sama sekali tidak berguna bagi kamu. Kalau kita masih mengandalkan pikiran-pikiran kita, kekuatan-kekuatan kita, bahkan mengandalkan semua yang ada di dalam dunia ini, tidak ada artinya Kristus mati di atas kayu salib. Kalau kita masih pakai cara kita, kalau kita masih self-center. Saya dikoreksi beberapa teman-teman, termasuk senior pastor kita, Pastor Paul. Kalau kita Pak Yu masih saja akunya yang muncul, bukan Yesusnya yang muncul. Bagaimana kita bisa lihat karya Yesus itu muncul dalam kehidupan kita? Terus, belum kan? Sekali lagi aku katakan kepadamu, Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau Paulus ngomong sampai diulang, lalu sampai dia ngomong sekali lagi, katakan sekali lagi. Sekali lagi aku katakan kepadamu, kalau kamu masih menyunatkan dirimu, masih mengandalkan kekuatanmu, pikiranmu, pengalamanmu, koneksi hidupmu, akunya kamu, ya sudah lakukan hukum Taurat, kata Yesus. Kalau kau sanggup lakukan hukum Taurat, kan seperti cerita Nikodemus. Siapa Nikodemus itu? Ahli Taurat. Ahli Taurat ya, Joel ya. Katakan, orang muda, dia datang sama Tuhan, sama Yesus. Dia berkata apa? Guru, bagaimana caranya aku masuk ke dalam kerajaan sorga? Terus Yesus bilang apa? Lakukan semua hukum Taurat. Terus dia bilang, aku sudah lakukan semuanya. Sombong kali dia kan? Kalau orang Medan bilang apa? Sombong kali dia, gitu Joel ya. Terus begitu Yesus bilang, kalau seperti itu, jualah semua hartamu, berilah kepada orang-orang miskin, dan ikutlah. Ikut Yesus enggak dia? Enggak, kemana dia Pak? Balik dia. Balik sambil tertunduk. Karena apa? Sebenarnya dia sudah melanggar hukum Taurat kan? Karena siapa ilahnya? Apa ilahnya? Hartanya. Hartanya ilahnya. Kita tidak tahu siapa atau apa mamon dalam hidup kita. Mungkin mamon kita bukan harta kita. Mungkin ambisi kita. Mungkin karir kita. Mungkin impian masa depan kita. Semua kepentingan-kepentinganmu itu bisa jadi mamon dalam hidupmu. Kalau kita bilang hidup kita milik Yesus, tidak ada kepentingan lain, hanya Yesus saja. Hidupnya enak. Seperti saya cerita sama si Joel, hidup itu cuma 3 enaknya. Nah, tanya Joel habis ini, apa? Ya, yang nonton juga siaran ini, telepon si Joel Panjaitan. Apa 3 itu? Ya Pak Areva ya? Iya. Terus Joel. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus. Mau enggak lepas dari Kristus? Saya percaya kalau orang hidupnya kepentingannya hanya Kristus. Tersinggung enggak dia kira-kira? Kalau ada apa-apa.
Kalau kepentingannya hanya Yesus, tersinggung enggak? Enggak, kan kepentingannya kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saya. Motivasinya hanya Yesus saja kok. Kalau motivasinya hanya Yesus saja, enggak akan dia undur. Motivasinya hanya Yesus saja. Keputusannya cuma Yesus saja. Kepentingannya cuma Yesus saja. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Yesus yang lebih besar. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu apa? Mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Oleh diri sendiri. Kadang-kadang kita mendirikan kebenaran bukan di atas firman Tuhan. Di atas diri sendiri. Di atas kepentingan kita, bukan kepentingan firman Tuhan. Kalau sudah seperti itu, bahaya. Lihat mata saya. Bahaya. Bukan Christ center, tapi self center. Kita tidak hidup lagi oleh kasih karunia Tuhan, tapi hidup oleh hukum Taurat, oleh kemampuan diri sendiri. Ya, hukum Taurat itu kan bicara tentang kemampuan. Nikodemus tadi bicara tentang kemampuan diri sendiri. Aku sudah Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya apa motivasinya? Siapa yang tahu? Apa motivasinya? Apa yang distimulus oleh si ular, oleh si iblis, sehingga si Hawa termotivasi. Termotivasi dia. Oh iya ya, iya. Lalu dilihatnya, mulai tangannya diangkat, mulai tes dipetiknya. Apa motivasinya? Sama seperti Allah. Kalau kau makan pohon itu, buah pohon itu, kau akan sama seperti Allah. Makanya di ayat-ayat berikutnya dikatakan apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkata, marilah kita segera menghalangi manusia itu, supaya jangan mereka memetik buah yang satu lagi dari pohon kebenaran. Supaya jangan mereka benar-benar sama seperti kita. Jadi benar, waktu Hawa petik buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Lalu dia makan, lalu dia kasih makan sama si Adam. Mereka benar-benar sama seperti Allah. Waktu kita turuti kemauan dunia ini. Waktu kita ikuti kemauan kita. Lalu kita tidak turuti firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Sama Adam dan Hawa. Semua boleh kau makan. Tapi yang satu ini jangan kau makan. Akunya itu muncul loh. Egonya itu muncul loh. Mau sama seperti Allahnya itu. Muncul. Tiap kali berdiri di depan ini. Kita berdoa. Jangan ada akunya. Tapi Yesusnya. Waktu dipetik. Benar-benar jadi sama seperti Allah. Dan kemudian sejak itu kan manusia tahu dosa. Manusia tahu kutuk. Manusia tahu sakit penyakit. Betul? Karena apa? Karena mau sama seperti Allah. Saya kemarin waktu Grosel. Oh, ini slide pertamanya panjang ya. Oh Tuhan, terima kasih. Jadi waktu Grosel kemarin saya cerita. Sebetulnya isi Alkitab itu 66 kitab isi Alkitab, betul? 39 perjanjian lama,
26 perjanjian, berapa? 27 perjanjian baru. 39 itu bicara tentang apa? Perjanjian lama, bicara tentang hukum Taurat. Bicara tentang bayang-bayang. Waktu mata Petrus fokus hanya kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Waktu ular tedung dari tongkat si Musa itu dinaikkan dan semua mata orang Israel tertuju kepada tongkat ular tedung itu. Tongkat ular tedung itu bicara tentang apa? Bayang-bayang dari siapa? Dari Yesus. Jadi perjanjian lama itu bayang-bayang. Yang bayang-bayang saja bisa memberikan perlindungan, memberikan keamanan. Apalagi Yesus yang sejati itu. Amin. Perjanjian lama itu bicara tentang yang bayang-bayang. Lalu perjanjian baru, yang 27 tadi. 4 Injil itu menceritakan tentang yang bayang-bayang itu sudah hadir. Untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat. Karena apa? Karena tidak ada satupun dari manusia yang bisa menggenapi hukum, melakukan semua hukum Taurat. Hanya Yesus yang mampu dan sanggup melakukan hukum Taurat. Itu masa yang kedua. Jadi masa pertama adalah masa 39 isi kitab. Masa yang kedua adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil. Dan masa yang ketiga adalah Kisah Rasul dan seterusnya. Itu bicara tentang hidup orang percaya hari-hari ini di dalam Yesus. Perjalanan hidup orang percaya di dalam Yesus. Yesus sudah berkarya. Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus tidak tersalib lagi, tapi dia sudah menang. Katakan sudah menang. Jadi beda enggak? Kalau kita lihat Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Beda atau sama? Beda. Karena apa? Coba. Omen, sini men. Omen sini men, sama bawa satu kursi. Nah, kursi yang di depan boleh. Atau boleh kursi itu juga boleh. Saya misalnya, ini Allah Bapa, saya Allah Bapa. Ini kita. Saya duduk ya. Nggak dibilang Allah tuh duduk. Oke lah, saya ilustrasikan duduk. Duduk. Allah duduk. Yesus duduk di mana? Sebelah kanan Allah Bapa. Kamu di mana? Hah? Di dalam Yesus. Kamu di mana? Saya dan Anda di mana? Di dalam Yesus. Firman Tuhan bilang akan kubuat musuhmu di bawah kakimu. Di bawah kaki Yesus. Cok, ambil dulu satu tisu. Ini musuh kita. Siapa musuh kita? Duduk, kau duduk, tidak boleh kau berdiri. Nih ya. Nah, di bawah kaki Yesus. Nah, sorot di bawah kaki Yesus. Segala musuhmu. Siapa musuhmu? Apa yang diperbuat iblis. Masalahmu, kekuranganmu, sakit penyakitmu. Sudah ada di bawah kaki Yesus. Amin. Kamu di mana tadi? Kita di mana? Di dalam Yesus. Kaki ini punya Yesus. Betul? Kita ada di dalam Yesus. Waktu goyang-goyang, waktu injak ini, kita ada di dalam Yesus. Berarti yang ini di bawah kita juga enggak? Di bawah kaki kita juga. Betul? Karena dia di bawah kaki Yesus, berarti di bawah kaki kita. Amin. Karena ini semua musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Berkuasa enggak? Enggak ada lagi sebetulnya.
Sakit penyakit itu tidak berkuasa lagi. Masalah hidupmu tidak berkuasa lagi. Cuma kadang kita tuh masih seperti Petrus yang lihat angin dan badai itu. Tidak fokus sama Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sudah selesai. Hidup kita ada di masa yang ketiga. Makanya kami disuruh belajar, baca, bolak-balik, tidak henti-henti. Baca Roma sampai 2 Tesalonika. Garis bawahi kata di dalam Yesus, melalui Yesus, di dalam Dia, melalui Dia. Untuk apa? Untuk tahu, makin tahu bahwa identitas kita yang baru ada di dalam Yesus. Ada di dalam Dia, melalui Yesus, melalui Dia. Penting buat orang Kristen tahu identitasnya yang baru, yakni di dalam Dia. Waktu kita makin menyadari bahwa kita ada di dalam Yesus. Waktu kita makin sadar, makin ingat kita ada di dalam Yesus. Kita semakin kuat. Seperti Yesus yang duduk. Dia duduk di dalam keselesaiannya. Apa bahasa keselesaiannya? Karena dia sudah berkata sudah selesai kan. Maka dia menikmati apa yang sudah dia kerjakan. Yang dia sudah katakan di atas kayu salib. Sudah selesai. Dan kita yang ada di dalam dia juga menikmati apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Amin. Tepuk tangan buat Omen. Ulangi men. Jadi jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Karena kita sudah anak. Kalau kita masih mau kenakan kuk perhambaan. Berlaku sama seperti hamba. Artinya sia-sialah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Terus slide kedua. Galatia 5 ayat 10. Ayat 16 sampai 24, tolong. Galatia 5 ayat 16 sampai 24. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa telah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi tidak ada lagi perbuatan daging, yang ada perbuatan roh. Masih tidak kita melakukan perbuatan daging? Nah, kenapa kita masih melakukan perbuatan daging? Padahal firman Tuhan bilang, kenapa? Karena masih suka makan daging? Bukan. Jadi kenapa? Tubuh kita ini, Roma pasal 7, Paulus bilang, apa? Yang kuingini
melakukan kehendaknya. Tapi tubuhku adalah tubuh yang lemah, Roma 7. Tubuh yang kuhidupi sekarang adalah tubuh yang lemah. Tubuh yang tidak berdaya. Beberapa minggu lalu ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 6, saya ingat ayat ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Yuk baca sama-sama, 1, 2, iya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan ia wajib. Ia mesti. Ia harus. Apa katanya? Hidup sama. Katakan hidup sama. Bisa kita hidup sama seperti Kristus? Bisa? Oh, siapa yang bisa tolong angkat tangan? Gimana caranya Pak Reva? Bu Gembala senyum-senyum saja. Gimana caranya hidup sama seperti Kristus? Ada yang bisa hidup sama seperti Kristus? Ya, kita grosel bukunya apa? Bukan dengan perubahan, bukan dengan. Nah, mana yang grosel ini? Apa judul bukunya? Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa bukunya? Nanti pulang baca ya. Perubahan yang dari dalam, bukan dari luar. Coba perhatikan. Apa katanya tadi? Bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Bisa kita berusaha sama seperti Kristus? Bisa? Enggak bisa. Yang ada Yesus yang bawa kita. Ini kita, ini Yesus. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, otomatis, katakan otomatis. Otomatis kita ada di dalam dia. Waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, otomatis saya dan Anda ada di dalam dia. Punya identitas yang baru di dalam dia. Nah sekarang kita yang ada di dalam dia, perhatikan ini. Coba lihat, semua lihat. Kelihatan enggak kitanya? Kalau ini enggak transparan, kelihatan enggak kitanya? Enggak. Semuanya tentang Yesus. Enggak ada kita lagi kan? Enggak ada. Kita sama seperti Yesus. Jadi kapan kita sama seperti Yesus? Waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi kita ini hidup di dalam apa yang sudah selesai Yesus lakukan. Bapa di sorga, lihat kita juga sempurna. Karena yang dia lihat, Yesus. Bukan kita lagi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Itu yang perubahan di dalam ya, bukan perubahan di luar. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu tanam. Yang kamu pikirkan adalah imanmu. Dan imanmu itu mempengaruhi tindakanmu. Dan tindakanmu itu mempengaruhi hidupmu. Jadi segala sesuatu dimulai dari apa yang kamu pikirkan. Right believing, produce right believing. Right believing, produce right doing. Right doing, produce right living. Jadi segala sesuatu dimulai dari right thinking. Pikiran kita. Jadi waktu kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi tugas pohon ini, tugas kita, tugas bunga ini apa?
berakar. Berakar di dalam dia, berakar di dalam Yesus. Makin dalam. Makin dalam itu untuk apa? Untuk cari air. Air itu bicara tentang firman Tuhan. Makin kita berakar, makin kita makan firman Tuhan. Sehingga waktu kita makin makan firman Tuhan. Yang keluar dalam hidup kita apa? Firman Tuhan. Yang memenuhi hidup kita apa? Firman Tuhan. Perbuatan daging itu dikalahkan oleh perbuatan roh. Oleh firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. Coba bayangkan. Ini ibarat kosong. Ini kosong. Lalu ini, botol yang penuh ini saya tuangkan. Ini yang kosong ini daging kita, hidup kita. Lalu yang baru ini perbuatan roh. Lalu saya isi ke sini. Yang lama itu, enggak kosong ya, sorry. Ini berisi, saya ulang ya. Ini ibarat perbuatan daging kita. Isinya daging kita semua. Perbuatan daging. Yang di dalam ini perbuatan roh. Lalu, saya buka ini cupnya. Kalau saya buka benar-benaran tumpah. Bayangkan ya. Buka cupnya, terus yang air yang isinya adalah perbuatan roh ini, saya tuangkan terus, tuangkan terus, apa yang terjadi? Tumpah. Semua yang di sini digantikan oleh yang roh. Waktu kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Semua yang ada dalam hidup kita, yang tadi daging tadi, keluar, tumpah, diganti dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Kalau mau tumbuh, firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu hidupmu dipenuhi oleh firman Kristus, otomatis hidupmu berubah. Yang mengubah siapa? Firman Tuhan. Jadi perubahan itu dari dalam, bukan dari luar. Perubahan yang dari luar itu sementara. Diusahakan, kelihatan baik, kelihatan bagus, kelihatan sempurna. Akhirnya seperti panggung sandiwara. Ada lagunya itu, Joel. Dunia ini panggung sandiwara. Kau tahu kan lagunya itu? Itu kan karangan Panjaitan itu kan? Oh, tambah ngaco saya. Kita bukan aktor dan artis. Apa adanya. Jadi waktu firman itu mengisi hidup kita, perubahan itu keluar dari dalam. Dari dalam keluar. Perubahan yang sesungguhnya, bukan sandiwara. Perubahan yang sejati, yang permanen. Amin. Ingatlah tadi, ya. Seperti tema, coba slide. Tema gereja ini. Apa temanya? Victorious Risings. Ada kebangkitan, kemenangan. Kenapa risingsnya banyak? Karena Yesus mau ada kebangkitan di semua sektor hidupmu. Keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, studimu, pekerjaanmu, karirmu, masa depanmu, pelayananmu. Ya. Kesehatanmu.
Ada kebangkitan. Itu hak orang percaya. Karena kita sudah ada di dalam Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa tadi. Mengerti? Betapa spesialnya kita. Saya akan teruskan khotbah ini minggu depan. Ya baru slide ke berapa ini ya. Tapi saya mau buka 1 Petrus. Mazmur 110 dulu ayat 1. Mazmur 110 dulu ayat 1. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku. Ini bicara tentang siapa? Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai kubuat musuh-musuhmu itu menjadi tumpuan kakimu. Sudah musuh-musuh itu dijadikan tumpuan kaki Yesus? Kapan? 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari. Dan kamu dan saya sekarang ada di dalam Yesus. Musuh-musuh itu juga ada di bawah tumpuan kaki kita. Kaki Yesus. Amin. Amin. Bukan cuma Yesus yang menang. Anda dan saya juga menang. Karena kita anaknya. Karena kita ada di dalam Dia. Coba 1 Petrus 3. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Coba slide saya aja. Slide Papa, Dek. Saya lompat dulu supaya saya bisa minggu depan meneruskan. Tapi kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 dulu. Kebaca enggak? Kebaca ya. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Katakan terpilih. Kalau bahasa Inggrisnya, King James-nya. But ye are a chosen generation. Bukan bangsa, tapi generasi. Kita inilah sebuah generasi yang dipilih. Siapa yang pilih? Tuhan sendiri. Kita adalah generasi yang dipilih. Katakan, saya adalah generasi yang dipilih Tuhan. Kamu adalah generasi yang dipilih Tuhan. Oh, hebat enggak? Yang pilih bukan manusia, tapi yang pilih Tuhan sendiri. Amin. Bangsa Israel Tuhan pilih. Kita juga Tuhan yang pilih. Amin. Terus apa lagi katanya? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. A royal priesthood and holy nation. A peculiar people. Apa ini? Ada miss. Apa ini miss? Apa ini? Peculiar. Coba cari di kamus bahasa. Spesial. Saya dan Anda spesial. Katakan spesial. Kalau spesial itu mahal enggak? Mahal enggak? Pernah pesan martabak spesial? Oh, paling mahal enggak? Oh, pakai telur 5. Kasih keju, coklat, terus apa lagi? Stroberi, terus apa lagi? Kacang. Kacangnya kacang mete. Oh gitu ya. Mahal enggak jadinya? Mahal. Saya dan Anda spesial, mahal di mata Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan siapa? Perbuatan-perbuatan siapa? Perbuatan-perbuatanku dan perbuatan-perbuatanmu gitu ya. Enggak. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin.
Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah generasi-generasi yang terpilih. Yang spesial. Untuk apa? Untuk memberitakan apa? Perbuatan-perbuatannya yang besar. Kalau kamu sudah jadi anak, kalau kamu sudah ada di dalam Dia, beritakan kabar baik itu. Kasih tahu sama orang-orang, aku ini anak Allah. Aku ini bukan lagi hamba. Bersikaplah sebagai anak, bukan lagi sebagai hamba. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Luar biasa bukan? Luar biasa kan hidupmu dan hidupku? Amin. Siapa yang buat luar biasa? Yesus.